Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Podcast Planner, tempat kita ngobrol santai soal usaha, keberanian, dan latar belakang dari dunia bisnis mahasiswa yang gak selalu seindah di feed Instagram nih teman-teman. Aku Humaira Aulia Rahman, biasa dipanggil Maira, dan di sini kita nggak akan bahas soal kesuksesan yang udah jadi nih, tapi kita justru bahas soal proses yang messy, yang bikin overthinking, yang bikin ragu, atau yang bikin bangga. Jadi ibaratnya itu kayak real life behind the scene gitu teman-teman. Nah, di episode kali ini aku tuh bareng sama Kak Sonia yang merupakan seseorang yang mahasiswa aktif dari semester 4, tapi udah berani ngambil langkah lebih dulu untuk memulai bisnisnya sendiri nih teman-teman. Dan menariknya, nggak nunggu lulus, Kak Sonia ini nggak nunggu sempurna dulu buat bisa mulai bisnisnya nih teman-teman, because sometimes we don't need to be ready, we just need to start teman-teman. Nah, jadi buat kamu yang masih mikir-mikir nih untuk mulai bisnisnya, dari mana sih, gimana sih caranya, this episode suitable for you guys. So langsung aja kenalin guester kita hari ini adalah Kak Sonia. Kak Sonia, boleh dong introduce yourself-nya dulu? Oke, terima kasih Nancy. Halo guys, teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sonia Maharani, biasa aku dipanggil Sonia. Aku dari jurusan Akuntansi Internasional angkatan 2024. Kalau untuk kesibukan sekarang itu aku aktif sebagai mahasiswa, layaknya mahasiswa biasa. Tapi aku juga aktif di beberapa organisasi seperti BEM Kandungan, PMI PT Unan, dan juga aktif di Duta Genre dan juga Duta Unan. Wah, jadi Kak Sonia ini selain berorganisasi yang sangat sibuk nih jadwalnya Kak, tapi bisa dibilang Kakak juga punya bisnis sendiri. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, langsung aja nih Kak, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Ini pasti pertanyaan yang banyak banget ditanyakan oleh teman-teman yang nonton episode kali ini nih Kak. Usaha apa yang lagi Kakak jalanin dan gimana sih Kak ceritanya bisa mulai usahanya gitu Kak? Kalau untuk sekarang usaha yang lagi aku jalani itu buah segar manis ya, karena ini sebenarnya lanjutan dari usaha orang tua aku, yang mana itu tuh dulunya kayak kedai biasa aja, jualannya itu buah-buahan yang masih under 1 jutaan lah untuk modalnya gitu. Namun waktu aku libur bukan libur semester sih, libur SMA gitu kan, ada waktu 3 bulan karena waktu itu aku SNBP, jadi menjelang masuk kuliah itu ada sekitaran waktu 2-3 bulanan. Nah, jadi waktu 2-3 bulan itu aku manfaatin untuk cari-cari supplier nih gitu, cari-cari supplier sampai aku datangin tuh ke kebun-kebunnya, kayak kebun naga, sampai kayak ke istilahnya tuh gudang-gudangnya deng gitu. Sama aku bangun relasi juga. Mungkin di awal agak susah ya untuk bangun relasi ini karena aku bisa dibilang masih kecil gitu, dan orang pun mungkin masih ragu gitu untuk memberikan barangnya ke aku karena umur tamat SMA. Dari kamu sendiri pun masih, mungkin kalau kamu sebagai supplier besar gitu pasti agak ragu dong kasih barang, karena barang yang diambil tuh hitungannya 2 juta ke atas gitu, kayak bukti, raffle dan lain sebagainya gitu. Mungkin tapi dengan komunikasi dan juga disiplin dan kejujuran aku dalam berbisnis, alhamdulillah lama kelamaan terbangunlah yang namanya tuh hubungan yang baik gitu, dan sampai sekarang orang-orang itu tetap menjadi supplier tetap di usaha aku gitu. Berarti teman-teman, kita itu harus pantang menyerah ya, walaupun kayak masih muda, masih mungkin supplier itu masih mikir masih muda, usahanya masih remeh-remeh gitu kan Kak. Tapi dengan jiwa entrepreneur kita, sifat entrepreneur kita, disiplin, itu supplier jadi percaya dan akhirnya berani gitu kan Kak. Nah, langsung aja nih Kak, pertanyaan yang kedua. Ini mungkin relate banget sama mahasiswa-mahasiswa yang pengen mulai bisnisnya nih Kak. Nah, apa yang bikin Kakak tuh mau mulai bisnis dari sekarang? Kenapa nggak nanti pas udah selesai lulus kuliah aja gitu Kak? Nah, kenapa aku mulainya dari sekarang ya? Kenapa nggak nanti aja? Even aku sibuk dengan organisasi dan juga akademik ya. Pertama itu didasari dari keinginan aku untuk memenuhi kebutuhan aku pribadi itu dengan sendiri gitu. Jadi aku maunya mandiri secara finance gitu. Kenapa? Karena secara tidak langsung dengan kegiatan aku yang banyak, aku butuh dong uang yang lebih besar gitu untuk kebutuhan aku gitu. Dan dari itu aku nggak mau gitu untuk terlalu memberatkan ke orang tua aku. Oleh karena itu aku mikir gimana sih caranya gitu. Salah satunya ya dengan buka bisnis, karena sebenarnya kalau untuk dibilang buka bisnis aku nggak yang benar-benar buka ya tadi, karena aku melanjutkan itu, tapi beberapa bisnis kecil-kecilan lain ada juga kayak
Kalau orang butuh snack tiba-tiba gitu aku bisa gitu. Kalau orang butuh gelang untuk hadiah atau lain sebagainya aku bisa gitu. Jadi tibanya itu bisnis kecil-kecilan. Kalau bisnis yang besarnya yang itu mungkin untuk segar buah tadi yang omsetnya di sekarang itu di 30 sampai 35. Tapi kalau lagi rame-rame buah musiman itu sampai di 40 jutaan per bulan dengan ya HPP yang kita tahu lah ya, buah bir apel itu lumayan besar juga gitu. Tapi untuk usaha sendiri itu hanya ada toko offline-nya atau ada online store-nya juga nih Kak? Kalau untuk toko segar buah aku ini itu cuma offline ya di pasar gitu. Jadi untuk tata letak itu aku lagi mengusahakan sekarang untuk seperti toko-toko apa ya kekinian lah, genzi-genzi. Tapi aku masih memikirkan karena target pasar aku itu masih di mama-mama yang jajan ke pasar gitu, beli apa ya kebutuhan pokok, include beli buah gitu. Bener juga nih Kak, dan sekarang udah banyak banget orang-orang yang aware sama kesehatan. Jadi kayak usaha-usaha lain ya kayak snack atau kue-kue gitu itu udah banyak mulai dari buah-buahan segar Ya, gitu kan betul Kak. banget. Jadi bahan pokoknya tuh buah-buahan segar dan bisa belanja nih di toko Kakak Ya. gitu kan ya Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, pertanyaan ketiga nih Kak. Ini pertanyaan yang lumayan tricky dan kayaknya semua orang yang mulai bisnis ini pernah ngalamin nih Kak. Pernah nggak sih Kakak tuh ngerasa mau nyerah? Tapi apa yang membuat Kakak tetap menjalani usaha Kakak di titik terendah? Oke. Kalau ditanya pernah nggak aku ngerasa mau nyerah, of course itu pernah. Karena sebagai manusia ya, dan aku juga aktif di beberapa kegiatan membalanskan antara akademik, organisasi, usaha gitu. Dan itu menurut aku cukup berat ya, karena masing-masingnya itu punya pressure-nya tersendiri gitu. Tapi gimana cara aku menangani hal tersebut? Pertama aku tuh bukan tipikal orang yang akan berlama-lama dalam masalah gitu. Nah, tapi untuk aku bisa keluar dari posisi yang aku lagi stuck itu aku butuh waktu refresh ke sekitar 20-30 menit gitu. Jadi dengan aku refresh nanti aku back lagi nih ke kondisi real aku gitu. Misalnya lagi ada masalah, aku berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Karena sering sih aku alamin seperti aku organisasi lagi padat-padatnya nih, lagi ada event gitu kan, dan juga akademik lagi banyaknya nih project-project gitu, dan juga di bisnis misalnya ada nih supplier ngandak atau gimana barang nggak masuk gitu-gitu, dan juga kayak kemarin bencana alam barang nggak masuk dan lain sebagainya. Sedangkan dalam berbisnis itu aku harus tetap mengutamakan kepuasan pelanggan gitu, dimana apapun kondisinya barang harus tetap ready gitu. Jangan sampai 1 kali 2 kali orang datang barangnya nggak ada, otomatis dia bisa berpindah ke kompetitor aku gitu. Nah, jadi cara aku itu ya dengan aku nge-refresh diri aku lebih kurang 20-30 menit. Nah kalau boleh tahu nih Kak, refreshing ala Kak Sonia itu gimana sih Kak? Oke, karena aku cuma butuh waktu 20-30 menit ya. Nah, yang pertama itu of course aku butuh istirahat dulu sebentar. Seperti kayak aku tidur 5-10 menit aja cukup gitu. Habis itu aku kayak buka Instagram atau TikTok sebentar, 5-10 menit gitu. Nah, setelah aku ngerasa enjoy dan nyaman sama diri aku akan back lagi nih ke realitanya. Kalau emang ada masalah tadi, ya udah aku berorientasi mencarikan solusinya gitu. Karena gini, kalau kita masih stuck di masalah aja, masalah kita nggak akan selesai. Kayak aku tadi, misal nih ada bisa dibilang bisnis aku lagi ngandat nih karena barang nggak masuk karena supplier ada masalah dan lain sebagainya gitu. Sedangkan aku ada event nih gitu, kan nggak mungkin aku milih yang kedua itu, karena literally aku emang harus menyelesaikan kedua-duanya gitu. Dan itu sebenarnya bisa diusahakan gitu ketika kita emang benar-benar mau dan suka dengan hal tersebut gitu. Jadi refreshing ala Kak Sonia tadi adalah tidur guys. Nah benar juga nih Kak, tidur itu istirahat jasmani dan rohani kita. Iya, betul gitu banget. kan ya Kak. Nah Kakak mention tadi nih ada kayak kesulitan sedikit ketika organisasi lagi sibuk, lagi hektik, akademiknya juga lagi banyak project, tapi bisnis kita juga lagi ada masalah nih. Nah ini sesuai banget korelasinya sama pertanyaan yang keempat. Gimana sih Kak, Kakak bagi waktu antara kuliah, organisasi, dan usaha Kakak? Oke, untuk bagi waktu ya antara akademik, organisasi, dan juga usaha gitu ya. Sebenarnya aku lebih ngikutin yang umum-umum motivator katakan gitu. Seperti aku bikin list prioritas kegiatan yang bakal aku lakuin gitu. Dimana kayak misal nih habis sholat subuh
aku kayak nyiapin waktu sekitaran 5-10 menit lah gitu. Aku ngelis apa sih yang harus aku lakuin hari ini, dimana aku membaginya itu kayak ini penting dan mendesak gitu, yang ini penting tapi nggak mendesak gitu. Jadi kan kita bisa bikin tuh prioritas sesuai dengan kita pribadi gitu. Nah setelah itu aku tipikal orang yang berusaha untuk tidak menunda gitu. Misal nih ada tugas, aku akan selalu mengerjakan tugas itu di awal-awal, karena aku nggak tahu kedepannya bakal ada kegiatan yang tiba-tiba di luar plan aku gitu, kayak event dan juga bisnis gitu dia. Jadi mau nggak mau aku harus kalau ada tugas aku kerjakan secepat mungkin, baik itu tugas akademik ataupun tugas-tugas di organisasi. Dan termasuk juga kalau ada masalah di bisnis aku harus cepat bertindak gitu, karena tantangannya kan nanti ke customer aku gimana peran bisnis aku ke depannya gitu. Dan setelah itu aku itu sih lebih netapin ke tibanya lebih ke mendahulukan apa yang berdampak ke orang yang lebih banyak gitu. Kayak semisal nih aku bisa dibilang ya, kalau membandingkan gitu antara akademik dan organisasi, of course semua orang akan jawab itu akademik, dan aku pribadi itu juga akan akademik. Tapi bagaimana kita bisa menjalankan keduanya tanpa kita harus memilih. Nah itulah prinsip aku. Semisal nih aku ada tugas yang mendesak tapi aku harus ada rapat dan lain sebagainya, sebenarnya itu bisa saja aku kombokan gitu. Gimana aku rapat tapi aku bisa juga mengerjakan tugas gitu. Sebenarnya ini lebih ke bagaimana kita memanagenya aja gitu, karena ketika kita mau banyak cara, tapi ketika kita tidak mau banyak alasan untuk mengatakan tidak sehingga kita tidak melakukannya gitu. Bagus banget nih jawabannya teman-teman. Bener ya, kalau misalnya kita lagi ada organisasi gitu kan, ada bisnis juga, ada kuliah juga, sering struggle nih di waktunya, kadang dempet tabrakan gitu kan ya Kak. Tapi kayak Kak Sonia bilang tadi, kita tuh harus bikin list prioritas utama kita gitu kan, dan harus menentukan nih dampak mana kira-kiranya kegiatan ini yang lebih banyak berdampak untuk banyak orang gitu kan Kak. Oke, setelah banyak banget nih Kak yang udah Kakak lalui, mulai dari bisnis sendiri, terus organisasi dan kuliah juga nih Kak, udah Kakak sebutkan tadi struggle-struggle-nya dan apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang pengen coba bisnis baru nih kan Kak. Jadi aku pengen deh Kak, satu hal yang pengen Kakak kasih tahu ke mahasiswa yang mau mulai usaha tapi masih ragu dan masih takut gitu Kak. Oke, berarti ceritanya dari mahasiswa untuk mahasiswa ya? Iya benar Kak. Oke, mungkin sedikit pesan ya teman-teman, bukan menggurui tapi ini sedikit pesan gitu. Jika teman-teman mau, jangan terlalu lama menunggu waktu yang sempurna gitu. Beranilah memulai, berani untuk mencoba, karena sejatinya kesempurnaan itu tidak akan pernah datang gitu. Tapi bagaimana kita menyempurnakan proses yang kita lalui, bagaimana kita menyempurnakan gitu setiap proses-proses yang kita lalui, sehingga nantinya memberikan pembelajaran yang berarti, memberikan dampak yang bagus untuk kita bisa develop diri kita. Include di dalamnya bagaimana nanti kita mendevelop bisnis kita. Sesimpel kita mau memulai bisnis ya, kayak yang tadi Mesh bilang juga. Sebenarnya untuk bisnis ini kalau dibilang kita harus punya plan yang jelas untuk kedepannya, itu sebenarnya bagus. Tapi jangan karena hal itu kita lama untuk memulainya gitu. Oke, mulai pelan-pelan dulu, cicil pelan-pelan dulu gitu. Kalau gagal ya udah bangkit lagi gitu. Karena dari setiap kegagalan pasti ada pembelajaran yang berarti di sana gitu. Jadi anggap saja kegagalan itu kayak bayar uang sekolah gitu. Karena dari aku pribadi, aku itu mulainya emang dari SD, SMP, SMA sampai sekarang gitu. Dan itu nggak bisa dibilang mulus-mulus aja gitu. Aku pernah rugi sampai 5 jutaan waktu aku expand bisnis aku di bulan Ramadan. Ya it's okay, itu pembelajaran yang sangat berarti dan berharga untuk kita ke depan. Jadi pesan dari aku, jangan terlalu lama menunggu waktu yang sempurna, beranilah memulai sekarang, karena kamu sendiri yang akan menciptakan kesempurnaan itu di dalam proses kamu. Jawaban yang bagus banget nih teman-teman. Jadi kata Kak Sonia, kalau misalnya kita ada kegagalan di bisnis, berarti itu evaluasi nggak buat diri kita sendiri. Oh, kita gagalnya di mana dan apa harus kita lakukan untuk membangun bisnis ke depan.
teman-teman Ya, betul banget. Oke, sebagian sudah pertanyaan kita buat Kak Sunia hari ini. Terima kasih ya Kak Sunia sudah sharing banyak banget nih Kak cerita dan pengalamannya. Juga pesan-pesan yang bisa kayaknya kita terapkan nih Kak. Kalau seandainya kita pengen mulai usaha tapi masih ragu-ragu gitu kan Kak untuk mulai usahanya. Semoga usaha Kak makin berkembang, makin lancar juga, dan semoga ini bukan pertemuan terakhir kita nih Kak. Mungkin di next episode kita akan ketemu lagi gitu ya Kak. Because starting a business is always better when we do it together, teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Hikmi PT Unan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.